Selamat pagi sahabat Askara, senang bisa kembali menemani sahabat Askara ya di akhir bulan gitu ya. Bisa dibilang ini minggu terakhir gitu ya dari bulan Februari. Cukup singkat bulannya sahabat Askara, tapi pastinya penuh dengan makna ya di bulan ini kita. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Verlon Malanguna ditemani dengan Pak Yohanes Madu. Kami hadir menemani sahabat Askara semua di program Spirit of Life pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Selamat pagi Pak Yohanes. Pagi Mas Verlon. Kabar baik ya Pak Yohanes ya? Puji Tuhan baik. Mantap. Harus selalu baik gitu Harus ya. selalu baik. Harus selalu baik. Dan sahabat Askara semua yang ada di rumah juga, harapan kami selalu ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga ya. Selamat pagi, saya mau sapa dulu ini Pak Yohanes untuk teman-teman dan sahabat Askara semuanya yang bergabung melalui Facebook Live ya, sahabat YTWR, atau juga yang bergabung langsung di Askara Channel via YouTube, atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi ataupun website kami di www.ytwr.org. Selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang bergabung live relay pagi hari ini yang ada di Radio Mercy FM Soe ya. Selamat pagi dan selamat bergabung juga untuk teman-teman yang ada di sana. Dan pagi hari ini kita akan tuntaskan ya untuk topik kita selama sebulan ya. Kita membahas tentang pesan dari doa Bapa kami gitu ya. Ada doa Bapa kami dan pagi hari ini kita melihat apa sih sebenarnya pesan dari doa Bapa kami. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat esensinya dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan melihat apa pesan utama gitu ya dari doa Bapa kami dan masih relate kah dengan kehidupan kita sekarang. Kita akan bahas nanti sampai di jam 10 pagi. Sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat Askara, masih ada kesempatan untuk sahabat Askara semua yang ingin dapatkan 2 hadiah gitu ya, persembahan dari Askara Radio Streaming. Silakan bergabung bersama kami. Kami akan bagikan 2 hadiah untuk 2 orang pemenang yang beruntung ya di pagi hari ini. Dan silakan bergabung melalui WhatsApp boleh di 0852777567, atau sahabat Askara bisa langsung chat ya secara live baik di Facebook, di YouTube, atau juga melalui chatbox ya sahabat Askara. Nah sebelum kita jauh membahas topik kita pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Pak Yohanes akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama-sama kembali dalam program yang istimewa ini. Kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya saat ini kami dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus, supaya apapun yang kami bicarakan pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan memberkati orang-orang yang mendengarkan dan yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Bapa, mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik sahabat Askara, langsung saja kita ke topik dan pertanyaan kita yang pertama gitu ya, dari topik terakhir ya selama bulan ini, yaitu doa Bapa kami. Hari ini kita bicara tentang pesan dari doa Bapa kami. Pak Yohanes, semoga juga Pak Yohanes tidak bosan gitu ya. Dengan masih kita membahas dengan topik Bapa kami. Saya secara pribadi sebenarnya suka gitu ya dengan membahas doa Bapa kami ini sendiri, karena ternyata kalau kita melihat kemarin dijelaskan Pak Yohanes, banyak makna yang disampaikan di sana gitu ya. Lalu Pak Yohanes, kalau kita melihat apa sih sebenarnya pesan utama dari doa Bapa kami ini menurut Pak Yohanes, dan yang wajib untuk sahabat Askara ketahui juga? Ya, kalau kita belajar tentang doa Bapa kami, ini kan doa yang sudah kita sangat pahami ya. Sering kita gunakan juga dalam kita berdoa dan mengakhiri, kalau di gereja kan beberapa gereja mempergunakan setelah berdoa mereka berdoa Bapa kami seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Betul. Itu kan sering diungkapkan, dan ini satu hal yang baik ya. Karena apa? Doa Bapa kami ini kan pertama yang jelas itu bukan mantra ya, harus dipahami bukan mantra, tetapi itu di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat mendasar dalam kehidupan Kristenan. Sebenarnya ini kalau kita bahas masih banyak hal yang belum kita bahas sebenarnya. Karena di dalam doa Bapa kami itu ada ada banyak hal yang kita bisa ulik. Ada banyak hal yang bisa kita angkat. Tetapi karena ini minggu terakhir dan ada pesan-pesan yang kita pelajari dari doa Bapa kami ini,
Makanya doa Bapa kami ini kalau kita ringkas, ya kita ringkas begitu, bahwa doa Bapa kami ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa itu di dalam berdoa kita ternyata tidak hanya kita bicara kepada Tuhan, tetapi kita juga dalam hal ini bagaimana kita memiliki hubungan yang harmonis secara vertikal dan horizontal. Berarti antara Tuhan dan sesama gitu ya? Iya benar, karena kan kalau kita lihat di doa Bapa kami kan ada dua bagian ya. Bagaimana doa kepada Bapa dan sebagainya, kemudian bagaimana hubungan dengan sesama. Termasuk nanti saya akan jelaskan, termasuk ada ampunilah kami. Itu kan hubungan dengan sesama. Jadi ternyata berdoa itu bukan sekedar berdoa. Jadi berdoa itu berarti kita mengintrospeksi diri, bagaimanakah hubungan saya dengan Tuhan, kemudian bagaimanakah hubungan saya dengan sesama. Oke. Nah kalau minggu lalu kita kan bicara tentang kalau doa itu kita selalu menjadi kadang-kadang orang serakah ya. Pokoknya untuk saya semua. Tapi kan sebenarnya doa itu pada akhirnya harus menjadi menjadi bermakna juga bagi orang lain. Jadi ketika kita berdoa, apakah itu semua untuk saya atau berpikir juga untuk kepentingan banyak orang atau orang di sekitar kita. Karena itu yang bukan pertama, untuk diri pribadi gitu ya? Iya betul, bukan hanya sendiri saja, tetapi juga berpikir tentang kelompok saya begitu loh. Jadi ketika di gereja kita berdoa, mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami, maka kita disadarkan, diingatkan untuk kita memiliki relasi yang harmonis dengan Sang Bapa, karena kita anaknya, kemudian relasi yang harmonis dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sesama kita. Jadi sesama di sini bukan bicara yang pertama-tama pasti di lingkungan kekristenan ya. Tetapi yang lebih penting lagi bagaimana hubungan juga dengan sesama kita yang di luar Kristen. Kadang-kadang kita kan pokoknya dengan kita saja, yang lain tidak perlu, jangan, justru itu yang penting kan. Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang belum percaya, hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita, hubungan kita dengan masyarakat. Itu perlu diharmoniskan gitu loh. Jadi kalau kita bilang kita hafal doa Bapa kami, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, hubungan kita dengan manusia nggak baik, ya berarti doa ini hanya hafalan. Tidak diaplikasikan gitu ya? Kan tidak. Kalau mengapa doa ini begitu sistematisnya luar biasa, kan ada tujuannya Tuhan mengajar begitu loh. Kenapa tidak mengajar doanya biasa saja, tapi ini kan kayaknya tersusun dengan baik dia mengajar. Jadi rapi gitu ya? Rapi, ada tujuannya. Makanya ada harmonisasi relasi vertikal dengan Tuhan. Jadi di sini memiliki relasi yang baru dengan Allah dalam Kristus itu. Sekarang kita bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Makanya Bapa kami yang di sorga. Nah itu artinya relasinya baru. Nah jadi relasi baru inilah kita harus membangun satu gaya hidup baru, cara berpikir yang baru, hubungan yang baru, sapaan yang baru, sikap yang baru. Kan banyak sekali nih. Kalau dulu kita hidup dalam ketakutan, ya kalau orang kan banyak ya menghadap Tuhan itu dalam ketakutan, nanti saya salah saya dihukum, nanti saya salah saya akan menghadapi banyak kesulitan kesukaran. Sebenarnya dalam konteks yang baru diberikan, justru karena kita anaknya, kalau kita salah ya diberi orang bilang tidak ada anak yang tidak dihajar. Dihajar dalam pengertian sini bukan untuk dibinasakan, tetapi supaya orang itu lebih dekat kepada Tuhan. Itu sama dengan ilustrasi yang pernah saya sampaikan dulu tuh. Kenapa ada gambar-gambar Yesus sedang menggendong domba? Itu kan ada domba yang nurut, ada domba yang nggak nurut kan begitu ya. Nah ketika domba itu tidak nurut, ya kadang-kadang kalau saya membaca sejarahnya, kadang-kadang kakinya bisa dipukul sehingga dia sakit. Karena sakit dia dirangkul, diobati gitu loh. Supaya akhirnya dia lebih dekat gitu. Lebih dekat, akhirnya menjadi jinak gitu loh. Menjadi dekat dengan gini kan kadang-kadang dia beda sendiri gitu loh. Liar gitu ya. Liar, akhirnya harus ada cara gitu. Atau memang ada domba yang sakit memang harus mendapat perhatian khusus begitu. Ada yang sakit atau ada karena memang dia disuruh ngikuti jalan yang ke arah timur, dia ke barat sendiri. Ditarik pakai tongkat supaya kembali. Terus tapi lama-lama kadang-kadang kalau saya baca sejarahnya tuh kisah-kisah itu kadang-kadang ada domba-domba yang memang harus artinya itu dibuat sakit dia, tanda petik begitu, supaya dia tidak lagi lari jauh, tetapi nanti diobati. Terukur begitu loh. Nah ini berarti bahwa bagaimana hubungan kita dengan Sang Bapa itu harus baik. Menyebut Bapa, kalau kita sebut dia Bapa kita, ya berarti kita harus menghormati Bapa kita. Artinya ketika kita sakit itu pun, maksudnya ketika kita
istilahnya seperti domba tadi memberontak, kemudian kita melawan, kita akan mengalami yang namanya sakit, tapi sakit itu yang akan membuat kita dekat, begitu ya, Pak Yohanes, kan hampir semua ya kesulitan itu seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan kita berpikir ketika dikasih kesulitan kita merasa kita dihukum, tidak. Karena ini relasi udah baru, ini anak dengan Bapa. Kesulitan itu diizinkan untuk mendewasakan kita. Gitu kan pasti loh. Kalau makanya berbeda. Orang-orang yang dilahirkan dalam kesulitan dengan orang-orang yang dilahirkan tidak pernah mengalami kesulitan, beda cara dia menghadapi masalah. Orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya, ketika menghadapi masalah dia tidak banyak mengeluh, karena dia akan selalu cari solusinya. Tetapi orang yang lahir dalam keadaan tidak pernah sulit, ya sedikit ada kesulitan dia sudah mengeluh, bersungut-sungut ya. Iya, kena hujan sedikit dia sudah kayaknya seperti neraka. Tapi kalau kita dilahirkan di desa, sudah biasa kena hujan, sudah biasa main becek, sudah biasa kita di lumpur, ya kena kotor sudah biasa. Jadi ketika ada pekerjaan apapun kita bisa ambil, tidak merasa jijik, tidak merasa, aduh ini apa ini, karena sudah terbiasa. Nah, di dalam Tuhan juga begitu, kita terbiasa mengalami kesulitan, kesukaran, sehingga kita menjadi pribadi yang pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi terpaan-terpaan kehidupan ini. Makanya relasi kita dengan Bapa ini harus baik. Karena kita menyebut Dia sebagai Bapa kita, berarti kita anaknya. Harus diingat bahwa kalau Bapa itu selalu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Kalau anaknya salah, pasti akan diluruskan. Ini bukan dalam konteks dia akan dibinasakan, dalam pengertian itu dibuang, tetapi dia diingatkan, kemudian dia dituntun agar kembali kepada Bapa. Itu kemudian relasi yang baik itu juga dia menghormati Bapa, maka dituliskan dikuduskanlah namamu. Kan ada begitu ya. Makanya kalau dikuduskanlah namamu, berarti kita kan menjaga nama baik Bapa kita. Nah, kalau dengan sikap berarti maksudnya betul, ini dalam sikap kita. Tetapi kita sering sekali tidak menjaga nama baik Bapak kita kan. Ketika kita harus diakui di masyarakat kita sudah ngawur-ngawur hidupnya itu, akhirnya kita tidak mencerminkan sikap Bapak kita. Kan gitu loh. Nah, ini harus diakui sehingga kita kadang-kadang menjadi anak yang memberontak, menjadi anak yang tidak tahu diri, menjadi anak yang tidak menghormati Bapak kita. Makanya dibilang dikuduskanlah namamu. Makanya ketika kita berdoa dikuduskanlah namamu, kita bukan hanya ngomong dikuduskanlah namamu, kita tanya, apakah betul Bapak itu sudah dikuduskan dalam hidup saya? Kan itu penting. Jadi diresapi. Jadi doa Bapak kami diresapi kata per kata. Bukan hanya dihafal, diresapi. Dikuduskanlah namamu. Waduh, kayaknya saya enggak nih. Kemarin saya marah-marah di depan banyak orang. Berarti saya kan tidak menguduskan namanya nih. Sedang mempermalukan. Tanda petik begitu ya. Mempermalukan. Tanda petik begitu. Jadi makanya dibilang dikuduskanlah namamu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu betul-betul ketika berdoa itu kita resapi gitu loh. Diresapi kemudian diaplikasikan dalam hidup kita. Ini bukan hanya sekedar doa yang kita panjatkan. Ini kan sebenarnya kan bukan doa yang kita panjatkan. Ini kan semacam semacam introspeksi diri gitu dalam kita berdoa ini. Sehingga dikuduskanlah namamu. Dan kemudian selanjutnya kita juga harus mengakui pemerintahan Bapa kita, kedaulatannya. Datanglah kerajaanmu. Dalam sebuah keluarga, dia harus mengakui kedaulatan orang tuanya. Orang tua itu punya kedaulatan untuk mengatur anak-anaknya. Orang tua memiliki kedaulatan untuk tanda petik ya memerintah anak-anaknya. Nah, jadi dalam kerajaan surga juga karena Bapa itu adalah rajanya, penguasanya, kita harus mengakui pemerintahan Bapa kita. Datanglah kerajaanmu. Kata datanglah kerajaanmu, kita berarti dengan ketika kita mengucapkan ini, maka kita dengan sadar kita menaklukkan diri kita untuk dipimpin dan diperintah oleh Bapa kita. Kan kita kan berdoa, datanglah kerajaanmu. Kalau Mas Balan bagaimana memahami? Seperti yang dijelaskan kemarin itu bahwa mengakui bahwa kita ini sendiri mengakui kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan sesama. Jadi karena kita yang minta kan. Datanglah kerajaanmu. Loh, kalau kita sendiri bilang datanglah kerajaan, kita kan berdoa ini. Datanglah kerajaanmu, kita kan minta Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadi datang kerajaanmu berarti kita sedang berbicara tentang Tuhan, perintahlah hidup saya.
Tuhan pimpinlah hidup saya. Berkuasalah dalam hidup saya. Kan begitu ceritanya di sini. Kalau bilang datanglah kerajaanmu. Makanya kita kadang-kadang berdoa datanglah kerajaanmu, tetapi kita membawa kerajaan sendiri. Wah, ini yang ya kan? menarik juga. Kerajaan sendiri dengan ego kita, dengan kemauan kita, dengan dengan ambisi-ambisi kita. Artinya kita sedang menolak prinsip kerajaan. Iya, prinsip Tuhan. Kerajaan sorga itu ya Allah yang memerintah atas hidup kita. Kita tidak bicara mengenai makro ya. Makro itu kan alam semesta ya, itu pasti. Tetapi juga karena manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas di sini artinya dia mau menaklukkan dirinya kepada Tuhan atau tidak. Itu kan Tuhan tidak pernah paksa. Oke. Pernah nggak dia paksa? Pokoknya kalau enggak saya hukum loh. Tidak pernah. Bebas ya kita ya. Kan dia bilang marilah kepadaku semua yang letih lesu. Marilah. Kan tidak bilang kalau kamu nggak datang. Nah makanya di dalam Kristus sekarang tidak ada ancaman-ancaman begitu. Dia selalu dengan penuh kasih memanggil kita. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil. Bahkan ketika kita tidak datang dia setia menunggu ya Pak Yohanes? Iya, dengan penuh kesetiaan sampai kita kembali. Itu berbeda. Tapi kan kalau sudah setia menunggu kita juga tidak, itu kan orang bilang itu sudah kamu putuskan dengan bulat berarti begitu. Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Jadi pada saat nanti tidak ada lagi manusia pada akhirnya membela dirinya. Saya nggak pernah kalau saya udah tunggu kok kamu nggak datang. Aku udah beri kesempatan kamu nggak mau. Sebenarnya tidak ada dalih lagi bagi kita kalau ketika keadilan Tuhan itu akan dinampakkan. Makanya datanglah kerajaanmu, itu berarti kita sedang bilang, ya Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku, Engkau Bapakku, Engkau yang memiliki hidupku, Engkau yang mengatur seluruh hidupku. Jadi jangan bawa kerajaan sendiri. Kita jadi rajanya. Betul. Kita kan sering jadi raja kita yang mengatur semuanya. Bahkan Tuhan kita atur. Ya kan? Kita Tuhan, mau kehendak kita yang jadi. Iya, makanya kehendak kita yang jadi bukan kehendak Tuhan. Makanya dibilang dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ini kan mengenai relasi yang vertikal dengan Tuhan. Jadi ini harus dipahami sehingga kita bisa memahami semuanya dengan baik. Kemudian mengakui kedaulatan Bapa, yaitu jadilah kehendakmu. Kan begitu ya. Jadi dia yang memimpin hidup kita, kemudian jadilah kehendakmu. Kalau jadilah kehendakmu itu bicara mengenai kita adalah anak, tetapi kita juga adalah hamba. Nah hamba ini kan semuanya terserah kehendaknya Tuhan. Nah kalau kehendaknya Tuhannya itu apa ya kita ikut saja. Manut gitu ya. Manut. Berarti jadilah kehendakmu. Jadi di sini ketika kita berdoa, siapa saja berdoa doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berarti kita sedang meminta supaya kita dikuduskanlah namamu. Terus tanya, yang menguduskan siapa? Tuhan sudah kudus. Tetapi maksudnya kita yang berdoa juga harus berpikir, karena kamu anakku sekarang, kamu boleh menyebut aku sebagai Bapa, kuduskanlah aku di dalam hidupmu. Gitu. Oke. Ya kan? Karena di tubuh ini kan sudah menjadi bait Allah. Bait sekarang. Allah, betul. Ya kan? Karena sudah jadi bait Allah, kuduskanlah. Bait Allah itu karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia ada di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus dalam perjanjian lama itu bisa datang dan keluar, tetapi dalam perjanjian baru Roh Kudus diam di dalam hidup kita selama-lamanya. Makanya nanti bisa kita bahas Roh Kudus itu berduka. Roh Kudus itu apa artinya gitu? Ya, kan dia berduka dan sebagainya itu ada. Mendukakan Roh Kudus. Apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus? Apa artinya menghujat Roh Kudus? Itu kan nanti kita bisa pelajari. Betul. Sehingga kita paham bahwa kita ini namanya relasi yang baru. Kemudian yang kedua itu mengenai relasi horizontal. Tadi kan bicara mengenai relasi vertikal dengan Sang Bapa. Sekarang horizontal kepada siapa? Kepada sesama. Pernah nggak kita berpikir itu? Ketika kita berdoa itu berpikir tentang sesama. Nah maka diajar di doa Bapa kami. Ada mas ini, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Nah, ini artinya apa? Kita harus peduli dengan sesama kita. Untuk saya cukup. Gitu loh. Karena manusia itu nggak pernah cukup. Seperti yang Pak Yohanes bilang ya beberapa waktu yang lalu ya. Iya itu. Kita harus memahami ketika doa Bapa kami, kita harus membangun kepedulian, care terhadap sesama kita. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kan berikanlah. Jadi kita meminta yang secukupnya. Jadi secukup untuk saya gitu. Jadi bilang saya cukup untuk 10 tahun enggak ada. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kapan itu diberikan? Hari ini. Hari ini. Gitu. Seberapa ini minta? Secukupnya. Karena manusia ya perutnya kan sudah dibatasi.
Perutnya itu diisi pun banyak-banyak, nanti lama-lama dia kempes lagi, terus itu. Dia kan elastis gitu ya. Jadi dibatasi, makanya secukupnya. Nah, rasa kenyang, rasa cukup itu ada di mana? Saat kita mensyukuri itu gitu. Saat mensyukuri. Makanya kalau orang nggak pernah bersyukur, dia nggak pernah rasa cukup. Gitu kan. Kalau Mas Pelon bisa mensyukuri, cukup sudah. Sekarang pertanyaannya, saya bilang, kita sehari-hari pakai baju berapa? Kan cuma satu ini yang kita pakai. Padahal di rumah kita ada satu gudang baju. Nah, berarti kita kan, puji Tuhan, bisa beli baju banyak begitu. Tapi sekarang dengan doa Bapak kami kita belajar. Ternyata baju yang kita miliki itu cukup kita pakai, ya itu saja, kadang-kadang nggak berlebih. Nah, ketika ada berkat nanti, kenapa nggak beri sama orang lain? Ya, itu namanya peduli kepada sesama. Makanan yang kita makan juga secukupnya, makan sepiring. Sehari 3 kali, 3 piring. Tetapi kalau kita ada berkat, kita bisa bagi juga sama orang lain. Itu namanya secukupnya. Makanya dibilang peduli dengan sesama. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanya ketika doa Bapa kami dilantunkan, itu diucapkan, setiap orang seharusnya hidup dalam penuh ucapan syukur. Harus itu ya Pak ya? Harus, karena kan diajar begitu. Jadi bukan hanya doa, tetapi ini ada prinsip-prinsip teologi yang diajarkan. Dihidupi gitu. Dihidupi dalam hidup kita. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kita kan selalu masa kurang. Manusia itu letak, saya pernah bilang seperti tanah begitu yang kering. Tanah yang kering yang tidak pernah cukup. Dikasih air seberapa pun dia selalu merasa kurang. Merasa kurang. Karena itu harus dibilang berikanlah kepada kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Jadi kita minta pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita nggak minta, ya Tuhan, berikanlah kepada kami makanan kami untuk selama-lamanya. Karena kan setiap hari. Nah, makanya ketika di padang gurun, Tuhan apakah memberikan makanan mana itu untuk 1 bulan? Enggak. Setiap hari ya? Setiap hari. Per hari ya? Setiap hari. Dia dibilang, ambil makanan kamu yang secukupnya untuk kamu. Jangan lebih. Karena begitu lebih, dia busuk. Nah, dia minta secukupnya aja. Loh Tuhan, nanti besok. Sudah, jangan pikir besok saya kasih lagi. Tapi kan dia rakus. Ada banyak yang dibunuh kan. Karena wah ini nggak ada lagi. Mati mereka banyak. Karena mereka saking rakusnya. Makanya kerakusan itu bisa membunuh orang. Itu dibaca itu di kisah keluarnya bangsa Israel ketika mereka di padang gurun kelaparan tuh, mereka itu malah mengambil lebih-lebih. Mereka Tuhan marah sama mereka. Tuhan tuh beri setiap hari loh, jangan khawatir. Pasti cukup setiap hari, nggak mungkin tidak. Nah, kalau kita bisa hidup dari hari ke hari dengan rasa cukup, itulah hidup yang bahagia. Justru kan, di situ ya Pak. Justru di situ kita berpikirnya 25 tahun lagi. Memang kita yakin hidup sampai lewat begitu kan, makanya bilang berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Dan itu juga ada pada masa ketika Tuhan memberikan mana dari sorga itu, burung puyuh diberikan, itu diberikan cukup untuk 1 hari itu. Diambil, dipotong, dimakan, selesai. Nggak usah khawatir, besok Tuhan beri yang lagi. Itu 40 tahun. Mereka jalan di padang gurun itu nggak pernah kurang, tetap dikasih sama Tuhan makanan. Walaupun sama terus, tapi kan makanan yang bergizi itu. Makanan yang paling bagus itu dikasih oleh Tuhan. Tapi nggak pernah habis, terus ada dikasih. Syaratnya ngambilnya itu, ketika diambil, cukup untuk kamu sekeluarga, sudah cukup. Jangan ngambil lebih, ditimbun. Karena begitu ditimbun dia busuk besok. Karena besok dikasih yang baru. Artinya berikanlah makanan kami yang secukupnya. Kemudian yang kedua, memelihara hubungan yang baik dengan sesama. Seperti ada doa, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik, dengan ditunjukkan dengan kepedulian. Tetapi ditunjukkan juga dengan hubungan personal kita. Dengan cara apa? Kalau salah ya minta maaf, mengampuni, itu membangun hubungan yang baik. Jadi kita baik dalam pengertian kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan tidak serakah. Dan tidak serakah karena masih berilah ruang kepada orang lain. Kadang-kadang orang kan tidak memberi ruang kepada orang lain. Bahkan pelayanan pun kadang-kadang, mohon maaf ini, banyak orang kadang-kadang serakah itu, tidak memberi ruang kepada orang lain. Semua diambil pelayanannya Pak. Nah, kalau di gereja ada begitu ya ini mungkin perlu diperbaiki. Semua diambil, bahkan yang orang lain menonton semua. Nah, itu tidak sehat. Makanya bilang cukup sudah. Saya punya bagian segini cukup, kasih orang lain lagi ruang. Nah, itu hidup yang enak itu. Bisa bayangkan enggak kalau Mas Pelon ada di rumah begitu, semuanya itu Mas Pelon, jangan, jangan, saya juga butuh, jangan. Bagaimana rasanya itu?
kenapa nggak dapat roti satu? Ah cukup, silakan yang lain dimakan. Atau jangan, nanti nggak dapat nih, saya habis gimana? Berarti kita serakah. Dan serakah kita merasa kita memasukkan semua dalam diri kita, padahal nggak cukup juga. Nah, karena kita pernah lihat ketika orang rebutan, ada apa? Woi, rebutan mereka, seolah-olah habis itu dia nggak dapat lagi. Itu kan bukan nggak salah, tapi untuk apa rebutan begitu? Padahal cukup, dia kan cuma dapat sedikit dah cukup. Tapi manusia di dalam dirinya ada nafsu keserakahan yang ingin menguasai seluruhnya dan tidak memberi ruang kepada orang lain. Kemudian manusia juga kadang-kadang tidak mau mengampuni orang lain sehingga dia tidak merasa perlu ada hubungan yang baik dengan orang lain. Makanya ketika doa Bapa kami selalu diajarkan, untuk apa kamu berdoa jika kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesamamu? Makanya dibilang, jika kamu datang ke mesbah untuk membawa persembahan dan kamu teringat sesuatu sesuatu tentang orang lain, kamu taruh dulu, terus datang berdamai dulu, baru balik. Karena memang Tuhan mengajarkan doa itu tidak hanya sekedar kamu datang berdoa, tapi sebenarnya dia juga hubungan dengan sesama. Itu yang paling penting. Iya, yang penting itu. Jangan kita doanya berapi-api tapi hubungan dengan sesama rusak. Untuk apa? Ya tanya sekarang, ayo di antara kita, kalau kita ada sesuatu dengan orang lain, ada apa enggak? Itu kan tahu, yang masing-masing tahu lah. Saya tahu apakah saya ada perasaan tidak suka dengan si A, si B, itu saya sendiri yang tahu. Nah, kalau saya sendiri tidak menyelesaikan, ya untuk apa saya doanya sampai lutut saya habis begitu doa. Tapi Tuhan bilang ya paling, lah kamu belum melaksanakan satu, kamu belum mengampuni, itu berdoa sampai apa ya? Nah itu dia bilang doa nggak dijawab di situ. Oke. Gimana Tuhan jawab, kita sendiri tidak mengampuni. Harusnya kita yang menyelesaikan dulu dengan selesaikan sesama dulu. Gitu ya. Ini bukan masalah minta sesuatu sama Tuhan, bukan. Tuhan kan sebelum kamu berdoa, aku udah tahu kamu butuh apa sebenarnya. Iya. Tuhan bilang jangan bertele-tele, jangan begini, karena itu berdoalah gini. Artinya apa? Doa itu kan bukan masalah kita minta kayak kalau minta Tuhan kasih, bukan. Tuhan tuh mau tuh, Tuhan tuh belum berdoa pun tuh udah tahu kebutuhan kita. Dia maha tahu kok. Perlu nggak berdoa? Nah, doa itu kan kita supaya membangun hubungan. Tetapi sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Tetapi yang penting bukan di situ. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Itu yang penting. Karena itu yang penting bagi Tuhan, bukan masalah mintanya. Kalau dengan sesama baik, gitu kita belum, orang bilang itu belum ngomong itu, Tuhan sudah tahu, sudah dikabulkan doanya. Karena sudah ada kemurnian dalam dirinya. Tapi kalau masih ada kerakusan, gimana itu? Makanan, dibilang berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Dia rakus untuk dirinya sendiri, tidak pernah kasih ruang. Sudah tidak ada kemurnian dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kita masih ada dendam, kita masih ada rasa macam-macam kepada orang lain. Akhirnya tidak ada kemurnian. Terus kita berdoa. Ya Tuhan paling ya silakan doa, habiskan waktumu. Nggak apa-apa habiskan ya. Tapi kan dibilang Tuhan ya silakan doa nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya tidak mencapai tujuan. Makanya yang penting itu hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sama baik. Nah kira-kira itu Mas. Kalau berkaitan dengan pesan yang pertama ini ya. Artinya harus kita menjaga pesan utamanya, menjaga harmonisasi hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan sesama kita. Dengan sesama. Sebenarnya sudah lengkap sebenarnya di sini. Ya, kalau pertama lengkap. Itu sebenarnya dari sisi itu. Sehingga nanti siapapun yang berdoa, bagi para pendengar, pemirsa yang berdoa. Jadi ini bukan mantra, bukan suatu yang dihafal saja, tetapi resapilah maknanya. Karena ketika kita doakan ini, itu betul-betul kita akan meminta sama Tuhan bahwa kita ini akan ketika orang berani berdoa Bapa kami, dia juga berani untuk mengatakan cukup. Dia juga berani untuk mengampuni orang. Harus siap gitu. Harus siap, jangan hanya doa saja. Itu setuju. Mendingan enggak usah gitu, daripada kita doa tapi kita enggak berani meminta Tuhan biar kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Harus berani. Kemudian berani juga mengampuni orang lain, itu berani. Karena memang doa ini akhirnya mengajar orang itu supaya menjadi orang yang bertumbuh, relasi baik dengan Tuhan dan relasi baik dengan sesama. Oke, seperti itu ya. Dan Pak Yohanes, kalau kita melihat itu kan tadi adalah makna atau pesan gitu ya, yang utama yang disampaikan Tuhan kepada kita, bagaimana kita memaknai doa Bapa kami, bahwa kita menjaga hubungan relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Relasi kita dengan sesama itu juga sangat penting gitu ya Pak Yohanes ya, karena di situ Pak Yohanes bilang tadi sumber berkat juga. Nah Pak Yohanes, kalau kita melihat juga
doa Bapa Kami ini kan bisa dibilang sampai sekarang bahkan masih terus juga banyak yang berdoa menggunakan doa Bapa Kami gitu ya. Berdoa menggunakan doa Bapa Kami di beberapa sekolah-sekolah Kristen juga saya melihat sepertinya doa Bapa Kami juga masih sering digunakan wajib, gitu. Ya, wajib gitu ya. Wajib ada. Lalu kalau kita melihat sebenarnya Pak Yohanes, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengaplikasikan gitu ya doa Bapa Kami ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita lebih melihat ke actionnya gitu ya, action setiap hari. Bagaimana Pak Yohanes kalau kita mengaplikasikan? Ya, kalau mengaplikasikan tadi sudah saya singgung. Ada beberapa gitu ya. Sudah saya singgung dan sebagainya. Tetapi kalau kita aplikasikan selang doa Bapa Kami itu yang pertama-tama kan bahwa ketika kita doa Bapa Kami dalam hidup sehari-hari, kita harus selalu menjaga diri kita gitu loh, agar tetap layak menyebut Allah sebagai Bapa kita, ya kan? Ya. Artinya kan ada kuduskanlah namamu dan sebagainya. Itu kan berarti kita nggak boleh sembarangan gitu. Begitu doa Bapa Kami itu bukan berarti kita langsung boleh sembarangan, karena doa Bapa Kami itu ada makna-makna yang terdalam yang Tuhan berikan di sana. Dikuduskanlah namamu. Kalau bilang begitu, dikuduskanlah namamu. Apakah Tuhan itu nggak kudus? Dia kudus, tapi kita menguduskan dalam diri kita, karena kan bait Allah ada dalam diri kita. Makanya itu selalu menjaga. Makanya ketika doa Bapa Kami dalam aplikasi sehari-hari, kita harus introspeksi diri. Ya, itu yang paling penting. Ya, apakah ada hal-hal yang mungkin sudah mendukakan hatinya? Dan itu harus setiap hari juga. Setiap hari. Makanya kalau setiap hari doa Bapa Kami bagus, karena itu hari ini mengingatkan kita. Ya. Apakah ada hal-hal yang mendukakan hatinya, saya bilang tadi kan. Misalnya ada hal-hal yang mungkin, oh ya Tuhan. Makanya gini loh, kita jangan sampai kita sibuk dengan kegiatan banyak hal dalam hidup kita. Kita lupa untuk introspeksi diri kita. Apakah, di sini ya, apakah dalam sehari itu kira-kira tadi saya sudah berkata apa terhadap tentang istri saya, tentang teman saya, atau saya sudah bersikap bagaimana dengan orang lain. Itu harus tiap hari, Mas. Sehingga kalau tiap hari begitu, itu namanya introspeksi diri. Maka dibilang dikuduskanlah namamu. Sehingga kita nggak bisa katakan di sini, pokoknya yang penting doa Bapa Kami, saya doa saja selesai. Tidak, itu berarti kita berani untuk mengkoreksi diri sendiri. Ya. Karena ada kalimat di sana kan, dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu kan berarti kita betul-betul, benarkah hidup saya sudah dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu kan menjadi semacam introspeksi. Jangan kita kita bilang datanglah kerajaanmu, kita bawa kerajaan sendiri dan kita jadi rajanya. Terserah saya, hidupku sendiri. Tidak boleh begitu. Ya memang hidupmu sendiri, tapi kan hidupmu sudah ada di tangan Tuhan. Apalagi doa Bapa Kami, datanglah kerajaanmu. Berarti kan Tuhan jadi raja. Berarti semuanya itu harus selaras dengan kehendak Bapa. Nah, itu kan tidak bisa gitu ya. Maksudnya kita yang harus kehendak kita itu nggak boleh gitu. Nggak boleh. Itu kan konsekuensinya doa Bapa Kami di situ ada risikonya. Ya, kalau ada risikonya berani doa begitu harus siap menanggung risikonya. Kan berarti kan nggak boleh lagi hidup semau gue gitu. Nggak boleh hidup lagi semau saya. Tapi kenyataannya kita kan selalu hidup semau saya. Ya, sering. Itu faktanya kan. Fakta. Gitu ya. Nah, makanya dengan doa Bapa Kami kita bahas ini, kita menjadi sadar, oh iya ya, Tuhan dah mengajar dalam doa Bapa Kami ini bukan hanya sekedar doa, tetapi bagaimana saya mengkoreksi diri saya supaya saya tetap dikuduskanlah namamu. Harus bertobat berarti. Harus bertobat. Ya berarti kan bagaimana? Jangan setiap hari ini saya juga ternyata hidup nggak kudus begitu loh. Karena pikiran-pikiran yang tidak baik, perkataan nggak baik, sikapnya nggak baik. Oh, berarti saya minta ampun. Nah gitu loh. Berarti itu aplikasi sehari-harinya begitu jadinya. Kemudian yang terakhir tadi saya bilang juga supaya kita belajar hidup tidak tamak. Tidak tamak, kemudian kita belajar bersyukur dan kita bisa katakan cukup. Ayo Mas Pelon bisa katakan cukup, luar biasa kita. Cukup. Nah, kalau makan kadang-kadang kan kita enak nih, makan terus. Tapi pernah nggak kita merasa bilang cukup? Padahal masih enak loh, masih banyak nih Mas. Tapi keseringan apa? Yang seringnya gimana? Dia terus nikmati kapan lagi, ya kan? Kapan lagi ini kesempatan saya makan. Tapi kalau kita bisa bilang cukup, berarti dia sudah mampu mengendalikan dirinya. Di depan banyak makanan, ya kan? Jadi sebenarnya orang bisa dicek dari makannya. Kita tidak bisa mengendalikan diri karena memang dilihat di makannya aja. Kebanyakan kita di situ, dicek di situ. Wah ini enak nih. Berarti kita tuh tidak bisa bilang cukup.
karena kita bilang enak, kita akan nikmati terus. Padahal kita harus berani katakan cukup. Itu makanan. Juga untuk hal-hal yang lainnya. Sehingga ketika bilang cukup, berarti kalau kita makan yang secukupnya. Jadi tidak berlebihan, tidak kurang. Kan cukup itu. Nah, saya masih ingat dulu ibu saya mengajar, kalau makan itu kalau udah rasa, ada rasanya sini, udah cukup. Cukup, walaupun masih pingin. Tapi saya sering mengabaikan nasihat itu karena enak sih. Apalagi makanan yang saya suka, jadi tahu makan terus itu. Nah, sebenarnya kita belajar juga aplikasi cukup. Artinya dalam aplikasi sehari-hari kita tidak boleh serakah dalam hal-hal banyak hal dalam kehidupan kita. Berilah ruang juga kepada orang lain dan selalu katakan cukup. Makanya kenapa di sebuah pemerintahan itu ada pensiun, Mas, supaya kita katakan cukup. Gitu loh. Ada pensiun, ada kalau pemerintahan kan ada 56, 58 ada juga pemerintah di perusahaan-perusahaan ada 60. Karena supaya dia belajar cukup, karena kasih kesempatan kepada orang lain. Kalau diikuti mau kerja terus Pak, dapat uang terus, padahal kita masih orang lain masih banyak yang kita harus katakan cukup. Cukuplah bagiku kasih karunia. Cukup, sudah, jangan kita tambah terus karena kita pingin kapan lagi nih? Enggak boleh, itu berarti kita serakah. Ada cukup kasih kesempatan orang lain. Mungkin Hamba Matun juga dia berkorban terus kemana-mana. Loh memang iya, semakin dicari terus, tapi harus katakan cukup. Makanya ada orang kadang-kadang menarik diri sudah biar kasih yang muda maju. Itu kan artinya dia katakan cukup di sini berarti dia sedang koreksi dirinya, saya memberi ruang juga kepada orang lain. Kalau tidak sulit, Mas. Kalau orang itu semakin dicari, itu semakin dia merasa orang hebat. Ya. Aku masih dibutuhkan, ya betul dibutuhkan, masih hebat bisa. Tetapi pernah nggak kita bilang, memang saya bisa tapi saya cukup, biar potensi yang lain maju. Ya di pemimpin di bangsa kita juga memang harus ada pemimpin-pemimpin yang berani katakan cukup. Kalau diikuti pasti nggak pernah selesai. Harus berani untuk bilang cukup ya. Makanya orang bilang kayak beberapa pemimpin bangsa kita kan dianggap sebagai tokoh karena dia bilang cukup dah. Dia menjadi tokoh bangsa, dia diam, tidak banyak komentar, kemudian dia hanya berdoa untuk bangsanya. Ada, tapi kalau merasa nggak cukup dia masuk ribu semua Pak. Berarti nggak pernah cukup dalam dirinya gitu. Padahal masih banyak orang lain. Jadi dia harus belajar memberi ruang juga kepada orang lain. Makanya kata cukup di sini harus diaplikasikan dalam banyak sisi kehidupan kita. Bukan hanya makanan, tetapi jabatan, kemudian juga pekerjaan, karena juga hal-hal yang lainnya cukup. Ya cukup kalau punya motor satu misalnya cukup, ya sudah cukup itu. Kita kan butuhnya cuma satu untuk pakai ini gitu. Kita kan tidak butuh motor jajar tuh banyak terus untuk apa jajar banyak. Cukup begitu. Ya. Sepatu satu pakai cukup. Kalau beli bisa beli ya bisa. Yang mendingan uangnya kasih misalnya bantu anak-anak yatim, ibu-ibu janda atau peti jompo kan bagus gitu loh. Kita kenapa jajar sampai dari sini sampai di daerah mana tuh, sepatu banyak terus kita bangga. Padahal nggak dipakai. Nah, makanya cukup ini pengertiannya luas begitu loh. Nah ini kan mohon maaf ini kalau yang memang mampu beli nggak apa-apa, beli sebanyak-banyak nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa cukup ya memang hidup itu cuma segitu aja kan. Kita pakai baju cuma satu, makan cuma sepiring, itu pun nggak lebih-lebih kan. Nggak cukup segitu, emang sudah ditakar begitu loh. Kita mau rakus bagaimana? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya. Tetapi manusia memang kadang-kadang lupa itu. Dalam dirinya sudah ada alarm. Ya. Kita kerja, nih mohon maaf yang suka kerja sampai habis-habis kan Tuhan bilang cukup sudah, kamu perlu istirahat. Jangan dipaksa, memang tubuh tidak bisa diforsir juga ya, gitu ya. Mobil aja kalau digencet terus dia panas langsung bisa panas langsung dia mogok. Ya, apalagi manusia sudah ada waktunya tidur. Makanya Tuhan menetapkan siang dan malam. Ya kalau nggak gitu siang terus aja lah, kalau begitu kerja terus nggak apa-apa. Ya kan, makanya pada waktu siang waktunya bekerja. Tuhan kan udah mengajar. Sehari masih siang bekerjalah. Karena ada waktunya, orang nggak bisa kerja lagi ketika malam. Artinya malam itu memang ditetapkan untuk istirahat. Karena tubuh ini supaya balance gitu loh. Nah, kalau mau kerja terus nggak apa-apa, tapi ingat pasti habis dia. Makanya orang bilang kalau kerja tidur yang cukup itu 8 jam misalnya, 9 jam. 7 jam itu bagus, itu normal hidupnya. Tapi kalau enggak apa, saya nggak bisa tidur karena ya itu karena kita mikirnya banyak, mikir negoro kan. Mikir. Sudah selesai ya sudah cukup. Karena semua itu nggak bisa kita habiskan hari ini. Ya
Ya kan, selesaikan sudah cukup. Nah, ini berarti kata cukup ini kalau tanya tadi apa aplikasinya, banyak diaplikasikan di berbagai tempat begitu. Masalah makan, masalah kita bisa beli sesuatu, bisa ini macam-macam. Kita bisa beli, bisa. Orang punya uang bisa beli macam-macam. Tapi dia katakan cukup. Gitu loh. Kalau diikuti enggak pernah selesai. Kalau Mas kalau punya uang banyak, katakan amin enggak gitu, Mas? Amin dong. Amin, gitu. Harus amin dong. Amin gitu. Terus punya uang, terus wah pengen beli, wah ini beli itu beli ini. Makanya pada saat yang di situ maka dibutuhkan kata cukup ini, cukup sudah, cukup. Nah, itu kalau orang beli, waduh terus gini, wah nih. Jadi kan mata, makanya mata ini melihat sesuatu dan dia pingin, keinginan mata itu kan banyak. Orang makan tuh karena lapar atau keinginan mata kadang-kadang. Karena keinginan mata dong. Banyak brosur. Wah, enak nih, gitu, padahal belum lapar. Ayo cari. Kalau lapar sebenarnya kan memang lapar ya, makanya segitu aja, Mas. Kalau lapar loh, wah aku lapar ya, ayo makan. Apa aja lapar mata ya gitu ya. Lapar mata. Kadang-kadang kita banyak begitu kan. Saya juga begitu lihat gambar, wih enak nih kita beli nih. Padahal belum jam makan, belum istilahnya itu belum lapar. Ayo beli makan. Habis gitu. Nah itu kenapa? Ya itu manusia itu rakusnya di situ. Matanya dikasih, makanya ketika dikasih brosur, dikasih gambar-gambar yang menggiurkan, enak, begitu dimakan lu nggak sesuai dengan brosur, kecewa. Ya jadi itu, Mas. Jadi cukup, kemudian juga yang lainnya harus selalu menjaga hubungan yang damai dengan orang lain. Tadi bicara mengenai relasi. Sehingga kita aplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana kita tetap menjaga hubungan baik dengan Tuhan itu dengan cara kita apakah benar dalam hidup saya ini saya sudah memberikan kepemimpinan itu kepada Tuhan. Kemudian apakah saya benar sudah menguduskan namanya? Apakah saya sudah berani mengatakan cukup dalam hidup saya? Nah, kalau sudah itu bisa ya berarti kita sudah bisa mengaplikasikan doa Bapa kami. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Itu simpel-simpelnya, kalau itu aja. Mungkin yang lain-lain kita sulit ya. Yang paling cukup itulah coba kita terapkan sekarang. Kita kan kalau ngomong gini merasa, terus kita aplikasi yang persis gimana? Yang cukup aja coba ya. Cukup dengan hal apa ya? Makan misalnya. Cukup sudah segini. Terus kita kadang tahan dulu, diam-diam makan. Udah cukup kayak gitu. Tapi kalau diikuti mata kita ya, tidak pernah cukup. Ya, keinginannya itu terus ada. Keinginannya nggak pernah selesai, berarti nggak butuh-butuh amat. Makanya ketika kita bilang Mas Pelon, saya dan semua juga pendengar bisa mengatakan cukup. Nah itulah kunci kita bisa menikmati hidup yang bahagia. Kan cukup itu yang penting. Ya. Dan Tuhan kan sudah beritahu. Arti akhirnya kita bisa menikmati gitu ya kalau kita hidup dalam Tuhan kasih kepada kita cukup, gitu ya? Sebenarnya. Nah kalau dikasih berlebih, kamu harus tetap cukup di situ. Ya kan? Sehingga kamu bisa. Nah, contoh gini, ini dalam dunia apa ya? Dalam dunia pekerjaan ya. Ketika gajinya naik, yang dinaikkan apa? Yang dinaikkan, sorry bagaimana? Ketika orang gaji naik, makanya ikut naik apa? Yang ikut naik egonya tetap, artinya yang dinaikkan itu adalah cara dia untuk menabung gitu mungkin. Nah itu kan sampean. Tapi pada umumnya itu ketika gaji naik, makanya ikut naik apa? Yang ikut naik egonya, keinginannya ya, pasti. Gaya hidupnya. Tadinya belanja di pasar kecil, sekarang nggak mau. Wah pasar kecil, belinya lihat tempat-tempat lain. Itu kan apa salah? Nggak salah. Tapi memang begitulah manusia itu begitu. Makanya saya pernah baca artikel, semakin besar gaji, maka pengeluaran semakin besar. Sehingga tidak pernah merasa cukup. Makanya ketika gaji naik, kita harus tetap segitu sebenarnya. Maka kita bisa untuk berinvestasi, kita bisa memberi untuk orang lain kan gitu. Tapi kita kan tidak pernah merasa cukup karena ini ada kok, ayo kita gunakan untuk apa? Dihabis-habisin aja. Ya, artinya kita tidak bisa cukup di situ. Seharusnya ketika dia naik, kita tetap di situ standarnya gitu loh. Ketika standar tetap di situ, dia bisa untuk yang lainnya. Tapi kita kan naikkan. Nah, kita naikkan juga akibatnya apa? Kurang terus. Betul apa tidak? Betul. Karena ketika orang naik gaji, contohnya naik gaji lah gitu di mana-mana, pasti dia akan berubah. Gaya hidup segala macam berubah. Tadi mau pergi, wah ini udah mau begini, beranilah kita ambil lagi, upgrade orang bilang. Upgrade lagi. Nggak pernah puas, mau di-upgrade sampai seri berapa pun ya nggak pernah puas. Ya kan? Makanya kita beli gaya atau beli fungsi. Kalau HP itu dibeli modelnya itu fungsinya. Fungsinya dong harusnya. Tapi kenapa orang sering ganti HP?
gaya, gaya, gengsi dan lain-lain. Kalau tren. Wah, apa itu kan begitu. Tapi kalau orang beli fungsinya kan fungsinya untuk apa? Kalau saya pribadi karena sudah tua ya kebanyakan fungsi untuk komunikasi saja, WA, lihat berita itu aja. Mungkin yang muda-muda beda lagi. Tapi nggak, itu ada salah nggak salah. Orang membeli motor. Tapi kalau dia istilahnya fitur-fitur masih mencukupi begitu, masih bisa ya. Oke, cukup. Tapi kan orang, saya nggak bisa, saya harus tambah lagi upgrade supaya saya bisa main game, bisa macam-macam, bisa ini. Nah, itu kan kebutuhan. Tapi kalau dia menjadi gaya hidup yang salah. Gaya hidup maksudnya itu ingin selalu tampil HP-nya baru. Padahal nggak butuh-butuh amat. Betul. Tapi kalau memang dia butuhkan nggak apa-apa. Karena dia butuh untuk bekerja, kan silakan. Itu memang kebutuhan kerja. Karena bisa menghasilkan uang. Tapi jangan karena dia ingin pamer. Ke teman, ada banyak kalau gini buka, taruh mulai. Yang nggak punya, dia taruhnya simpen tak dikeluarkan. Nah itu maksudnya kita harus katakan cukup. Kita beli fungsi. Ya semualah beli fungsi motor, mobil. Apa itu dibeli fungsinya. Fungsinya itu apa? Untuk menolong kita lebih cepat jalan. Bukan gayanya kan. Tapi kita di Indonesia ini ya mengapa orang sering gitu karena begitu model baru keluar dia pengen beli. Padahal fungsinya juga untuk digas lewat saja. Betul. Tapi bisa tunjukkan, wah keren. Itu aja. Pamer gitu ya pamer. Intinya ya. Kita udah langsung wush gitu. Pamer. Padahal sampai juga berhenti di mana? Lampu merah juga berhenti sebenarnya. Berhenti juga di itu. Ini nggak mungkin motor bagus tiba-tiba di lampu merah dia bisa terobos. Sama-sama yang pelan-pelan juga sampainya juga di situ. Nah artinya kita beli fungsi, terus beli fungsi atau beli gaya hidup. Makanya di sini harus bisa katakan kita cukup. Nah itu aplikasi. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Artinya banyak hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang secara khusus tadi Pak Yohanes jelaskan bahwa kita bisa mencukupkan gitu ya. Mencukupkan diri kita dengan berbagai macam hal, tidak hanya makanan, gaya hidup dan lain sebagainya, supaya kita bisa berbagi juga dengan orang lain. Hubungan kita dengan sesama itu juga bisa bisa baik gitu ya. Dan Pak Yohanes, ini mungkin di bagian-bagian terakhir ya sebelum kita ke penutup. Bagaimana menurut Pak Yohanes, masih perlukah berdoa Bapa Kami di akhir-akhir ini? Karena begini Pak Yohanes ya, ada orang yang menganggap bahwa begini, yang seperti Pak Yohanes bilang tadi, berdoa itu kata-katanya itu harus indah, disusun dengan rapi gitu. Ada juga yang menganggap bahwa berdoa itu jangan menggunakan kata-kata yang sembarang, harus kata-kata yang tertata, rapi, itu yang diterima oleh Tuhan gitu kayak gitu kan ya. Makanya kalau orang berdoa pakai berdoa Bapa Kami, tapi kan bosan gitu katanya. Berdoa pakai doa Bapa Kami itu setiap hari bosan. Masa itu aja kata-katanya, kan kata-kata di dunia ini banyak. Nah, bagaimana menurut Pak Yohanes, masih perlukah kita berdoa Bapa Kami dengan bahasa dan kata-kata yang selalu sama seperti itu Pak Yohanes? Ya itu saya katakan repetisi itu atau pengulangan itu penting dalam hidup kita. Semakin sering-sering diulang itu baik. Jadi doa Bapa Kami kalau sering diucapkan, diulang itu kan baik ya. Tetapi yang bukan hanya diucapkan berulang-ulang, menghafal, tapi maknanya yang sudah jelaskan tadi itu penting sebenarnya. Jadi doa Bapa Kami itu penting dan tidak pentingnya tergantung kalau dia bisa memahami maknanya. Oke, ini penting ya. Harus memahami maknanya gitu ya. Seperti pengakuan iman rasuli, kita kan sering mengakui, tapi kita kita menghayati apa tidak itu? Aku percaya itu menghayati enggak? Pokoknya selesai. Di beberapa gereja setiap minggu, bahkan kalau bisa setiap kali ada persekutuan ibadah pasti pengakuan iman rasuli ya. Menghayati dan memaknai. Yang penting tadi yang Mas Bang tanya, mengaplikasikan dalam hidup ini. Aku percaya tapi kok tidak mempercayai. Nah kan begitu aja simpelnya kan. Sebenarnya semua disusun itu baik sebenarnya. Hanya kita yang mengaplikasikan itu sudah kadung biasa, dihafal saja tapi nggak memahami maknanya gitu. Tapi kalau memahami maknanya itu akhirnya kita bisa introspeksi diri. Maka pertanyaan tadi, apakah masih penting, perlukah doa Bapa Kami? Ya tetap doa Bapa Kami itu ya ibaratnya di gereja-gereja itu selalu diucapkan, tapi ada beberapa gereja juga tidak mengucapkan, itu masing-masing. Tetapi apakah perlu bagi orang Kristen? Ya perlu. Perlu untuk dibaca, kemudian perlu juga untuk dipakai untuk berdoa. Tetapi ingat, doa Bapa Kami bukan hanya sekedar doa gitu loh maksudnya. Yang hanya dihafal aja gitu. Ya kalau dia hanya sekedar doa ya itu dibilang tadi akhirnya bosan.
Kan dibilang tadi ada bosan, doanya sama sampai apa keluar kepala gini. Sampai merem-merem doanya hafal begitu dia. Tapi karena sudah begitu dia udah sampai saking hafalnya, dia nggak tahu maksudnya apa. Ya. Dia doa Bapa kami, mohon maaf ini habis itu mabuk-mabukan itu kan susah juga. Jadilah kehendakmu begitu dibilang. Ini mabuk bukan kehendak Tuhan ini. Ya, ya. Datanglah kerajaanmu, tambah lagi. Tapi kan dia nggak ingat lagi itu. Ya. Karena apa? Cuma menghafal. Mohon maaf. Jadi kita jangan menghafal saja, tetapi kita memahami maknanya. Jadi kita bilang kalau berani menggunakan doa Bapa kami harus mengingat semua resiko-risiko yang ada di sana dalam itu. Konsekuensinya ada di situ. Karena kan dibilang berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kita harus pikir secukupnya. Berarti saya minta hari ini saya nggak boleh serakah. Kita harus beri ruang kepada orang lain. Itu baru doa itu bermakna gitu loh. Sehingga hidup kita tuh dinamis, hidup kita tuh istilahnya itu subur begitu loh. Kayak pohon itu tanam di tepi aliran air itu dia menghasilkan buah. Jadi doa Bapa kami itu sebenarnya membuat orang menghasilkan buah. Subur gitu loh, nggak kering. Nah kalau subur itu berarti dia selalu ada ramah, senyum, dia selalu membahagiakan orang lain. Karena apa? Doa Bapa kami mengajarkan ampunilah. Kami akan keselamatan. Iya kan, mengampuni berarti saya tidak ada istilahnya dendam sama orang lain, kan enak, hubungannya bagus itu. Betul. Itu pentingnya di sini gitu loh. Tapi kalau cuma dihafal, didoakan terus enggak paham, pokoknya doa saja begitu. Makanya ya, kenapa menjadi bosan gitu bosan, ya? Karena enggak diresapi maknanya. Pernah makan bosan? Enggak sih. Enggak pernah. Tapi pertanyaannya pernah makan menikmati? Pernah ya. Iya, karena orang makan. Kadang-kadang kenapa orang sedang makan enggak menikmati? Karena makan sambil lihat HP. Gini kan. Dan makan tuh saya pernah membaca satu buku ya. Makan tuh harus tenang, harus menikmati, tapi saya nggak bisa melakukannya. Soalnya makan juga cepat, padahal orang yang bagus itu kan menikmati. Dia bisa melihat, bahkan bisa melihat setiap butir-butir nasi yang dimakan, dimasukkan. Terus dia bisa merasakan kok bisa ada butir nasi, bagaimana prosesnya bisa ada, ini bisa ada. Oh sahabat, saya hidup nih karena juga ada orang lain. Itu kan meresapi betul itu. Ketika makan sayur, ini tiba-tiba ada sayur. Memang saya bisa beli. Tahu nggak proses sayur ditanam oleh petani sampai bagaimana dia bisa tanam sampai panas-panas, sampai hujan-hujan berkaitan untuk menghasilkan supaya kita bisa makan sayur. Itu kan prosesnya kita bisa menikmati sehingga kita mensyukuri luar biasa. Kalau sampai di tangan kita ini luar biasa. Belum lagi istri kita yang memasak, dia harus masakkan kita. Kita mungkin duduk-duduk sambil ngopi, sambil nunggu udah matang belum? Belum, tunggu sebentar. Itu kan merasakan, syukur sampai di tangan saya dan bisa kita kunyah, bisa kita telan, masuk, bersyukur saya masih hidup, saya masih bisa makan, pasti bisa menikmati semuanya. Itu makan dalam kesadaran namanya. Tapi kita kadang-kadang makan nggak sadar. Makan apa aja, lupa makan apa aja. Karena kita makan saja. Jadi ini yang penting di sini itu apa? Doa Bapa kami juga sama. Jangan doa Bapa kami itu hanya dihafal. Bagus kalau itu diucapkan setiap hari, pagi, doa, siang, malam itu doakan bagus. Tetapi lama-lama dia harus diresapi. Lama-lama dia akan ada progres dalam hidup kita. Aku semakin memberikan ruang kepada Tuhan untuk memimpin hidupku. Ini bedanya Tuhan itu kepada kita tuh, kita kan bukan robot. Kehendak bebas itu ada dalam diri kita. Mengapa? Supaya tidak ada dalih. Kamu sudah dikasih pilihan, kamu yang memilih sendiri gitu. Bukan karena aku paksa, nggak pernah dipaksa. Percaya kepada Kristus juga nggak pernah dipaksa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Kan undangan. Diajak gitu ya. Kalau datang silakan, nggak datang nggak apa-apa. Tapi aku sudah mengundang kamu. Nah itu maksudnya. Jadi kalau kita sedang meresapi ini, maka kita akan menjadi, kekristenan kita itu akan menjadi kekristenan yang dinamis begitu. Nggak membosankan. Kalau doa Bapa kami dihafal ya, akhirnya kita seperti tadi itu makan nggak sadar itu. Makan apa tadi nggak tahu apa gitu. Karena kita makannya saking laparnya begitu. Tapi kalau makan dalam ketenangan kita tahu, menyadari, di piringku kok bisa ada begini tuh. Nggak tiba-tiba ada, pasti ada sebuah proses yang dilewati sehingga saya bersyukur lah. Artinya saya masih bisa menikmati. Oke. Kalau dimaknai dengan benar, artinya setiap hari pasti akan dirindukan gitu ya Pak ya, doa. Ya betul. Kalau dimaknai dengan benar, kita akan pingin doakan, terus kita introspeksi. Ketika kita bilang dikuduskanlah namamu, jangan langsung samu yang bawahnya, diam dulu kita. Diam, kemudian sudah betulkah saya hari ini sudah menguduskan dia dalam hidup saya? Datanglah kerajaanmu, kudus, jadilah kehendakmu. Jangan langsung disambung, diam lagi, diam.
apakah selama ini betul-betul kena Tuhan yang jadi atau kena saya? Itu kan kalau begini kan dia menjadi orang Kristen yang bagus nanti lama-lama begitu. Kenapa? Terlalu koreksi diri, memaknai itu loh. Diam, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terus kita diam, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti pada hari ini saya hanya minta Tuhan berikanlah yang cukup untuk saya pada hari ini. Berarti saya jangan-jangan serakah selama ini. Terus kalau saya sudah ada makan, kan Paulus bilang kalau sudah ada makanan dan pakaian cukuplah sudah. Tapi kita kan tidak berpikir jauh, yang lain kita pikir. Padahal sudah ada makanan, nggak ada di rumah. Pakaian nggak ada, berarti cukup nggak? Cukup, harusnya sudah cukup. Sudah cukup ya? Kalau misalnya nggak ada pulsa? Kalau nggak ada pulsa ya tinggal beli misal. Kalau nggak punya uang? Nah itu dia, kita harus mencukupkan itu tadi, belajar untuk mencukupkan. Makanya ada hal-hal tertentu itu kita kadang-kadang mana yang prioritas. Iya. Apa yang membuat kita hidup dan lain sebagainya. Jadi kalau orang berpikir itu untuk bisnis, ya memang dia perlu pulsa itu ada. Tapi kalau memang hanya untuk lihat update-nya Instagramnya orang lihat gitu ya untuk apa? Hanya untuk lihat menyenangkan TikTok diri orang, sendiri. Ya. Senang wah ketawa sendiri itu untuk apa? Iya. Apakah salah? Nggak salah. Saya bilang nggak salah di sini. Tapi kita ada hal-hal yang prioritas. Maka di sini, jadi doa Bapa kami itu bukan sekedar ritual keagamaan saja, tetapi harus menjadi menjadi pemicu bagi kita untuk mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Makanya kalau ini terjadi maka doa Bapa kami itu harus selalu dipakai. Tapi kalau kita hanya cuma menghafal saja ya bagus juga, tidak apa-apa dihafal terus tidak bagus. Tapi melangkahlah, tambah step selanjutnya kita memaknai isi daripada doa Bapa kami kata per kata itu diresapi. Nanti kita akan rasakan luar biasa. Ini kalau doa Bapa kami itu doa yang luar biasa. Itu akan mengubah kehidupan orang. Itu kira-kira Mas. Perlu nggak? Ya perlu. Perlu ya. Asal memaknai dengan baik. Supaya tidak menjadi bosan itu tadi ya. Ya, tidak menjadi bosan dan kita bilang, ini malah bilang doa waduh ini doa apa ini? Padahal ini kan maknanya dalam sekali ya. Oke. Baik, itu kira-kira sahabat Askara yang bisa membuat kita bisa lebih mengerti lagi apa itu doa Bapa kami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa memaknai dengan benar juga. Iya, betul. Terakhir Pak Yohanes, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Askara terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Topik terakhir dari doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami ini sebenarnya mengajar kita untuk apa? Untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi rekan-rekan dimanapun berada, doa Bapa kami ini penting untuk menolong kita menjadi orang percaya yang lebih kuat, lebih tangguh, dan menjadi orang yang lebih menyadari diri kita apakah hubungan saya dengan Tuhan sudah baik atau tidak. Menyadari apakah hubungan saya dengan sesama itu baik atau tidak. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi orang yang pokoknya jalan saja begitu tanpa pernah mengkoreksi diri kita. Jadi doa Bapa kami ini semacam rem untuk kita untuk melihat diri kita. Jangan kita sibuk terus kita lupa. Hubungan kita dengan Tuhan sudah nggak harmonis sejauh mana lagi. gitu ya. Betul. Dan hubungan dengan sesama juga ternyata sudah begitu jauh kita melukai banyak orang. Karena itu dengan doa Bapa kami itu akan menolong kita bertumbuh lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Sama-sama Mas Perlon. Untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kita sama-sama pelajari pagi hari ini yang pastinya bisa menguatkan kita semuanya ya. Dan terima kasih juga untuk semua sahabat Askara dimanapun berada yang pagi hari ini boleh menyimak, mendengarkan ya program Spirit of Life. Semoga terberkati juga. Kita akan ketemu lagi pastinya minggu depan, di bulan depan lebih tepatnya dengan topik yang berbeda. Saya dengan Pak Yohanes sudah membahas tadi kira-kira kita akan bahas apa minggu depan gitu ya. Yang pastinya yang bisa menambah iman kita juga, pengetahuan dan wawasan kita terhadap Tuhan. Kita bisa lebih mengerti lagi kehidupan kita ini dan kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan pastinya. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Sahabat Askara bisa dengarkan nanti malam kembali jam 8 sampai jam 9 ya. Yang belum sempat mendengarkan secara full ya pagi hari ini, bisa didengarkan lagi kembali nanti jam 8 sampai dengan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Silakan disimak. Kita akan akhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Pak Yohanes pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, secara khusus dalam rangkaian kami membahas doa Bapa kami yang mengajar kami agar kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami. Jadikan kami berkat bagi banyak orang, jadikan kami orang-orang percaya yang selalu taat kepada Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh pendengar kami dimanapun mereka berada. Jika ada di antara
pendengar kami yang saat ini mendengarkan dia mengalami kelemahan tubuh, kami mohon dalam anugerah Tuhan kiranya Engkau berikan pemulihan. Jika ada dalam keadaan kesulitan ekonomi, Engkau buka jalan untuk melancarkan usaha mereka. Dan adik-adik kami yang sedang di bangku pendidikan, lancarkanlah pendidikan mereka supaya mereka semua sukses, berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk JTWR supaya Tuhan berkati para pimpinan kami, memberkati semua orang-orang yang terlibat di studio supaya kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sahabat Askara, berakhir sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Saya Verlon Malanguna pamit undur diri. Saya Yohanes Madu. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.